Perang antara Iran, Amerika, dan Israel telah berlangsung hampir 1 bulan. Puluhan bahkan ratusan rudal jarak jauh, drone, dan lain-lainnya dikirim dan berterbangan di langit. Korban semakin berjatuhan, dan dunia berfokus pada satu tempat, Selat Hormuz. U.S. President Donald Trump is now calling on other countries to help secure the Strait of Hormuz. We are demanding that these countries come in and protect their own territory because it is their territory. It's a place from which they get their energy. Selat yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, selat yang dikhawatirkan akan merusak ekonomi dunia dan bahkan tatanan dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa selat berukuran 34 km ini menjadi masalah besar, menjadi topik perbincangan yang hangat banget dan dikhawatirkan sama seluruh pemimpin-pemimpin dunia? Seberapa penting Selat Hormuz dan kenapa Amerika nggak nyerang aja? Kenapa Amerika nggak kirim pasukan terus kuasain? Apa dampaknya emang? Apa masalahnya? Apa hambatannya? Setakut apa Amerika sama Selat Hormuz? Buat yang nggak sadar, perang antara Iran, Amerika, dan Israel ini udah hampir 1 bulan. Jadi kira-kira udah 19 hari di hari dimana gue syuting. Untuk penyebab perang dan asal-muasalnya kayak gimana dan eskalasinya kayak gimana udah gue bahas lebih lengkap di video gue yang thumbnailnya kayak gini. Singkat cerita, ada ketidaksetujuan antara Amerika dengan Iran terhadap proyek nuklir dari Iran. Amerika dan Israel sepakat untuk bersamaan menyerang Iran dan Iran juga membalas serang-serangan tersebut. Perang sejauh ini berlanjut ke kirim-kiriman rudal, kirim-kiriman misil dan drone dan berupaya untuk menggagalkan serangan-serangan tersebut. Tapi korbannya udah ratusan bahkan diduga ribuan. Dan bahkan korbannya nggak hanya dari Iran, Amerika, dan Israel, tapi dari negara-negara tetangga. Karena ya memang seperti biasa, begitulah perang. Bukan memaklumi, tapi gue suka banget sama quote ini yang bilang, perang itu terjadi antara dua orang tua yang galak, tapi berantemnya lempar-lemparin anak-anak yang nggak mau perang, alias korbannya adalah sipil. US-Israel attacks on Iran. Toll and injuries life tracker. Preliminary figure are 1,444 in Iran, at least 15 in Israel, 13 US soldiers, and 20 in the Gulf states. Kalau kalian ikutin berita ini, kalau kalian ikutin pertikaian antara berbagai macam negara ini, kalian pasti nggak akan luput dari sebuah kata yang sering banget diucapin. Strait of Hormuz alias Selat Hormuz. U.S. allies responding to President Trump's calls to form a coalition to support safe passage through the Strait of Hormuz. UK Prime Minister Keir Starmer saying efforts to reopen the strait won't come as a NATO mission, but the UK will work with partners on a plan. A spokesperson for the German government also saying Germany won't provide military support in Iran, calling the war unrelated to NATO. Pertanyaannya, apa itu Selat Hormuz? Dan kenapa jadi bahan perbincangan? Dan kenapa Amerika nggak nyerang ke Selat Hormuz kalau itu jadi masalah besar? Jadi Selat Hormuz itu adalah selat yang dikuasai sama Iran, yang menjadi jalur eksportir minyak dari negara-negara Asia Barat lainnya ke dunia, terutama Asia. Tentu saja Iran, Irak, United Emirates Arab, terus Kuwait, Qatar, itu menggunakan jalur tersebut untuk ngirimin minyak-minyak mereka ke belahan dunia lainnya. Dan itu adalah 20% global supply energi yang dibutuhkan dunia. The oil supply at risk from a successful blockade at Strait of Hormuz is roughly 15 to 20 of global supply, depending on much supply the Saudis can divert by pipeline to the Red Sea. Jadi 20% kebutuhan dunia kasarnya itu lewat jalur itu. Jadi kalau jalur itu di stop, akan ada 20% global supply yang hilang. 1/5 energi dunia hilang. Dan kalau 20% energi yang dibutuhkan dunia hilang, dampak ekonominya itu dar-der-dor. Kenapa dar-der-dor? Gue akan coba jelasin pakai bahasa yang sangat kasar ya. Gampangnya efek domino gitu. Misalnya apa di Jepang gitu, yang biasanya Jepang ini produksi barang-barang kan, hardware-hardware yang nge-supply dunia gitu. Jepang itu masih impor energi. Sekarang energinya nggak nyampe-nyampe karena Selat Hormuz diblok sama Iran. Pabrik mereka nggak bisa produksi barang dengan lebih efisien. Harga barangnya jadi naik karena bahan dasarnya harganya juga naik karena energinya langka. Nggak usah pabriknya, orang-orang di Jepang pun juga ngerasain hal yang sama gitu. Beli bensin jadi lebih mahal. Man, this is crazy. Last time I filled gas, it was about 150 yen. Now some places is over 200 yen. Yeah, I never see it this high. I don't know what's going on. Yeah, this might be a problem. Buat produksi makanan jadi lebih mahal. Gaji nggak naik, tapi harga makanan naik, harga kebutuhan pokok naik. Dampak ke Jepang. Barang-barang Jepang ke negara lain terhadap energinya berdampak juga. Minyak naik, transport mahal, produksi mahal, barang mahal. Ya semua orang bayar apa-apa jadi lebih mahal, tapi ya gaji lu nggak bisa naik dengan semudah itu. Karena nggak sesimpel kayak, wah orang kesusahan, ayo gajinya naikin gitu. Nggak segampang itu, karena ini krisis global. Ya perusahaan juga menanggung kerugian dari kenaikan hal-hal tersebut dan nggak bisa sesimpel naikin gaji lu. Dan bayangin ini terjadi serompak di seluruh dunia hanya karena ada satu selat
selat ditutup, dan itu yang bakal terjadi sama dunia, dan dampaknya bakal kemana-mana. Ya mungkin ya jadi definisi krisis global, hanya karena selat sepanjang 34 km itu ditutup. Pertanyaan besarnya, kenapa Amerika nggak langsung kuasain aja selat itu? Kenapa nggak langsung turunin pasukan? Toh Amerika punya teknologi perang yang jauh lebih canggih, personil-personil yang jauh lebih berpengalaman, persenjataan yang lebih lengkap, resource yang lebih banyak. Kenapa mereka nggak langsung turunin pasukannya untuk menguasai daerah tersebut? Disclaimer dulu ya, gue bukan orang HI, gue bukan orang yang ahli militer. Ini cuman modal dari googling dan belajar dan coba untuk memahami, dan ini emang hobi gue untuk ngikutin apa yang terjadi di luar negara gue. Jadi silakan banget kritisi, koreksi, dan tambahin kalau misalnya ada yang perlu kalian tambahin di kolom komentar di bawah. Please jadikan video ini untuk saling diskusi dan saling menambah ilmu dan mengkoreksi informasi jika ada keliru. Gampangnya menurut gue, dan kalian juga bisa pikirin baik-baik, tadi udah gue jelasin kan, Amerika superior banget lah dari teknologi, men. Sangat superior. Masa militernya nggak bisa rebut selat Hormuz? Jawabannya adalah bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena pertama, itu selat sempit banget. Kalau ada kapal perang Amerika itu ya, aircraft carrier gitu, ngedeket ke situ, target buat Iran itu makin jelas, makin kelihatan, makin gampang. Itu kapal-kapal induk Amerika, gampang banget di door-nya, nggak kayak lautan luas, mereka bisa manuver, mereka bisa halangin, dan lain-lain. But the mission was costly and risky. Oil tankers hit mines, American warships were damaged and almost sank, and US sailors were killed and wounded during the operation. But there's another major difference today. In the 1980s, Iran wanted to avoid a direct war with the United States. Today, Tehran is already locked in what it sees as an existential conflict with the US and Israel, which means Trump could try to escort tankers through the strait, but it would put US sailors directly in the path of a war that's already raging. Jadi gampang banget itu di door gitu. Apalagi selat itu dipersenjatai lengkap sama Iran gitu. Abis itu Amerika, ya bisa mereka kirim beberapa carrier lagi, mereka kirim F-16 atau apapun buat ngabisin pertahanannya bisa. Tapi itu problemnya. Yang ada di situ bukan cuma Iran, tapi kapal-kapal minyak yang lagi parkir. Kapal-kapal dari negara lain yang bawa 20% minyak tersebut. Kalau itu kapal kena collateral damage alias friendly fire, kerugiannya wadidaw lagi. Dan anggaplah teknologi Amerika canggih bisa ngebuat nargetin Iran doang. Jadi medan tempur, jadi lahan panas. Lu pikir kapal-kapal tersebut mau langsung lewat gitu aja? Belum lagi bahayanya, belum lagi Amerika juga mesti install keamanan di situ untuk jamin gak akan ada counter attack dari Iran, dan lain-lain, dan kerugian lain-lainnya. Jadi bukan Amerika nggak bisa, tapi nggak mau karena kerugian yang akan jauh lebih besar. Dan kalian mungkin udah lihat juga ya banyak video atau banyak keterangan tentang mainan. Gue bilang mainan tuh bukan ngeledekin ya, tapi maksud gue adalah definisi perang rudal-rudal mereka, yang dimana harga rudal Iran berapa diintersep sama Amerika yang costnya jauh lebih besar. Sekarang mereka harus korbanin lagi finansial yang jauh lebih besar di selat Hormuz ini. Kalau misalnya mereka mau rebut gitu ya, bakal kacau balau Amerika. Ada beberapa di kolom komentar TikTok gue sempet lihat gitu ya, kenapa itu oil nggak lewat daratan gitu, kenapa mesti lewat laut? Ya kalau bisa udah dari dulu dibikin lewat daratan, udah pasti bisa kita pikirin secara apa ya, secara gamblang gitu ya. Ya pertama, cost efisiensi, lebih efisien dan lebih hemat lewat laut. Keamanan, mahalnya, resiko-resiko natural disasternya, install infrastrukturnya untuk bikin jalanan yang lancar dan amannya, tidak semudah itu. Iklan dulu boleh kali. Thank you buat semua yang udah support channel gua, terutama sama yang member alias yang klik tombol join di bawah atau tombol gabung. Yes, harganya cuma 10.000, tapi itu benar-benar bisa nge-support gua untuk terus bikin video-video kayak gini. Buat kalian yang udah join, gue ucapin terima kasih. Buat yang belum join, jangan lupa jadi member di sini. Namanya beda, punya avatar sendiri, dan lebih kelihatan kalau komen. Dan kalau 50.000, kalian bisa nyaksiin beberapa video live streaming gua yang nggak gua tampilin ke publik. Thank you Singamore Aristoteles, thank you Singamore Leo. Yang belum bisa jadi member nggak apa-apa, tetap thanks buat semua supportnya, like, comment, subscribe dan lain-lain, atau sebarin video ini, atau di klip juga boleh. Now back to the video. Jadi sepenting itulah selat Hormuz, dan seserba salah itulah selat Hormuz. Ditutup salah, direbut salah, dibiarin kebuka juga salah. Maksudnya bagi Iran gitu ya, untuk mempertahankan itu, dan akhirnya mesti tutup buka terus sebagai salah satu kartu Trumpnya gitu loh. Anjay, kartu Trump lawan Trump. Yoi. Tapi menurut kalian bagaimana? Punya koreksi, punya tambahan informasi, punya argumen, atau kalian jadi cukup paham? Silakan komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Dan komentar hari ini datang dari video yang dimana ada AI yang menolak digunakan sama Amerika untuk kebutuhan militernya dan malah di blacklist sama Amerika. Dari Kolasaur, ini mah entire plot Captain America movie kedua anjir yang pakai Zola algorithm. Lah iya ya, kita pikir itu cuma fictional things, tapi ternyata sepertinya kita diawasi sama AI itu akan semakin kelihatan ya, dunia ya, bahkan individu dengan mudah diawasi, di surveillance, mass surveillance, nggak ada lagi privacy, nggak ada lagi keamanan untuk diri kita sendiri. Apakah mungkin? Ayo loh, mau komentar kalian dibacakan? Ya tinggal komen aja di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dalam perang, korbannya pasti sipil, maka dari itu kalian tidak perlu sibuk memilih kubu mana. Cukup dimulai dari bela sipil. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.